tetap lanjutkan minum. Saat terjadi apa-apa, Ibu minta arahan dengan kami lewat chat WA, atau nanti kalau umpama bisa telepon ya kami telepon kalau pas kami tidak sibuk ya. Itu kalau kami arahkan, biasanya penyakit-penyakit seperti ini tidak banyak obat kalau ada yang mengarahkan. Obat asam lambung, minum aduk sensasinya langsung minggat. Tubuh langsung sehat, lama gemuk kerja berat rasa cemas, ada madok jadi senang. Asam lambung sembuh total. Ya, kalau perasaan takut mati dari sebelum minum obat sudah ada perasaan itu toh? Iya. Ya, nah sekarang gini aja, biar Ibu tahu dulu masalahnya ya. Efek-efek sampingnya setelah minum obat kami saya berikan, kasih tahu dulu ya, supaya Ibu paham. Iya. Saat minum obat kami pertama kali, nah itu Ibu akan terjadi seperti agak sesak sedikit, terus di perut rasanya agak penuh. Saat penuhnya itu agak berlebihan, itu juga timbul rasa agak nyeri sedikit, tapi itu hanya sesaat saja, paling lama 1 jam ya. Nah terus itu setelah itu Ibu minum kedua, ketiga, keempatnya dan seterusnya, Ibu tidak akan merasakan apa-apa. Umpama merasakan, hanya merasakan agak tambah begah, tapi itu juga sebentar, paling setengah jam atau 1 jam. Itu rasanya seperti itu. Setelah 3 hari Ibu konsumsi, Ibu mulai sering sendawa, sering buang angin. Di situ Ibu akan mulai nyaman, ya. Ini efeknya. Terus yang kedua efeknya, kalau seandainya terjadi debar-debar setelah minum obat kami, tidak usah takut. Itu paling lama juga setengah hari atau 1 hari debar-debarnya itu. Setelah itu akan normal kembali, Terus ada efek yang bagus, tapi juga banyak orang suka takut itu kalau efeknya itu setelah minum obat rasanya lemes, ngantuk, itu tetap lanjutkan minum, justru itu tanda yang biasanya cepat sembuhnya. Itu seperti itu. Nah, jadi Ibu nggak usah takut dengan obatnya, tetap lanjutkan minum. Saat terjadi apa-apa, Ibu minta arahan dengan kami lewat chat WA, atau nanti kalau umpama bisa telepon ya kami telepon kalau pas kami tidak sibuk ya. Itu kalau kami arahkan, biasanya penyakit-penyakit seperti ini tidak banyak obat kalau ada yang mengarahkan. Jadi kalau Ibu umpama ada rasa cemas, ada rasa panik, coba chat kami, nanti kami akan jawab. Tapi jawabnya biasanya kami agak terlambat karena memang kami ngurusi banyak orang ya Ibu ya. Nah jadi kalau umpama sekarang chat, kan nanti jawabnya bisa nanti malam atau besok pagi, Ibu nggak usah takut. Yang penting kalau obat itu Pak ya, dilanjutkan apa obat itu? Ya dilanjutkan, karena itu memang obatnya Ibu. Itu obatnya, cuman kan orang banyak yang nggak ngelihat video kami yang efek-efek setelah minum obat kami itu SJ. Ya toh? Ya ulun Pak senang melihat tuh napian ngajak di di apa namanya di WA. Ulun sering melihat nah. Ya. Tapi yang efek-efek setelah minum obat SJ itu kan belum pernah lihat toh. Nah itu ada sebenarnya video kami, efek-efeknya itu ada, kami keterangkan semua di situ supaya orang-orang itu tidak ketakutan. Jadi kalau memang minum obat kami pertama kali, 2 kali itu ada reaksi seperti tambah sesak, karena itu saat kita berusaha untuk membuang gasnya. Cara membuang gasnya kan lewat sendawa sama buang angin. Nah, nanti saat Ibu setelah minum obat kami kok sering sendawa, sering hai-hai terus gitu, itu Ibu nggak usah takut. Semakin banyak sendawanya, semakin cepat sembuhnya. Itu seperti itu. Karena gas yang keluar lebih banyak itu lewat sendawa. Kalau lewat buang angin itu hanya kecil-kecil dan sedikit. Nah, itu lama. Nah, itu seperti itu, Ibu. Tapi Pak, ulun takut Pak minum obat itu tadi kalau palsu lain lah ya. Enggak, itu asli. Coba, kalau Bapak, yang harga-harga segitu asli. Tapi ada yang menjual itu di bawah 300.000, itu palsu. Ya kalau dekat Pak di situ pian di Jakarta kalau Pak, Jakarta dekat situ. Ya. Bisa mode kayak rel terapi Jakarta. Ya, Ibu tinggal di mana? Ini di Bontok, Kalimantan Tengah. Oh, di Kalimantan Tengah. Kalau di Kalimantan Tengah memang belum ada terapinya ya.
Tapi terapi itu sebenarnya terapi itu hanya untuk mempercepat kesembuhan dan untuk membuat orang supaya cepat tenang saja. Nah, terus kalau umpama jauh seperti ini, Ibu cukup sering minta ini saja, minta arahan dari kami. Itu insya Allah Ibu akan cepat sembuh, ya. Pak, ulun Pak sering ketakutan. Ulun sudah 4 bulan setengah Pak sudah mengalami ini Pak asam lambung, rasa ketakutan Pak, kecemasan. Ya, cemas kayak jangan-jangan ini mau meninggal gitu ya. Iya, kecemasan, takut mati. Pokoknya Pak ketakutan banyak itu nah. Iya. Ibu sudah debar-debar juga belum? Iya, berdebar bisa. Iya, sering debar-debar. Keliangan. Ya, keliangan. Kepala ini Pak kadang-kadang agak sempoyongan. Ya, terus sering mimpi enggak? Jalan. Mimpi yang enggak bagus, ya, mimpi buruk-buruk gitu ya. Iya. Ya, terus mudah kaget. Ya, sulit tidur. Ya. Sulit tidur Pak, insomnia lah Pak, bukan lah. Ya. Malam itu Pak. Ya, baik. Kalau malam tidak bisa tidur, Ya, terus kaki sering dingin. Kaki itu Pak model kayak apa itu yo? Kebas gitu dingin. Model kebas dingin, agak dingin Pak, kadang-kadang dingin. Ya, baik. Terus sama sering tenggorokan itu rasa ganjal. Ganjal tuh enggak, kurang Pak. Enggak ya. Oh ya, ada ya. Terus telinga tidak nyaman. Apanya tuh? Telinga rasanya tidak nyaman atau sering bunyi gitu? Iya. Ya. Terus bisa. Hidung suka mampet tapi tidak pilek? Iya, bisa. Ya. Terus sama keliangan, pandangan buram itu ya? Iya. Ya, baik. Buram kadang-kadang berair ini Pak. Nih, mata nih. Ya, ini kalau yang seperti ini Ibu, ini untuk sembuhnya memang bisa butuh waktu. Ini bisa habis 2 botol, bisa habis 3 botol untuk obatnya. Ya, ini saya kasih tahu dulu sebelum Ibu nanti supaya tidak kaget. Ini bisa habis 3 botol, bisa 2 botol. Tapi kalau Ibu sering komunikasi dengan kami asal panik atau cemas, nah itu bisa ngobrol dengan kami. Saat ngobrol gini kan tenang kan Ibu? Ya, nah nanti kalau sudah kami terangkan, Ibu akan tahu sembuhnya dan Ibu akan tahu rasanya setelah diarahkan. Jadi Ibu akan merasa tenang, nyaman. Nah, saat tenang nyaman nanti juga Ibu bisa tidur nyenyak, tidak gelisah lagi, mudah juga tidurnya. Itu seperti itu. Ini Pak. Ini Pak ulun lah berdiri salah, duduk salah Pak. Tidur salah. Kenapa Pak? Ya, karena rasanya tidak nyaman ya. Terus badan pegel semua itu toh? Iya, penegangan otot Pak, kadang-kadang Pak di perut nih sakit Pak, sama di belakang nih, punggung. Ya, nah ini kenapa kok bisa seperti itu? Saat kita sedang sakit, semua badan itu tidak akan nyaman, ya toh? Mau kita meriang, mau sakit apapun, badan itu tidak meriang, tidak nyaman karena apa? Semua peredaran darah itu kan tidak lancar. Jadi otot-otot banyak yang kaku. Akhirnya kita mau tidur mudah lelah, maunya capek, rasanya capek, pengen gerak gini salah, gerak gitu salah, tidur salah, tidur juga bolak-balik sana sini kan gitu, nyari posisi supaya paling enak gitu toh. Makanya Pak lah, ulun kadang-kadang Pak melihat gambar pian di HP itu Pak. Ini kadang-kadang kan pian kadang-kadang kan pian ada melihat ulun di situ. Ya. Nah itu di yang supaya Ibu nanti bisa nyaman, enak, bisa tidur nyenyak. Nah Ibu bisa dipijat, diunyeng-unyeng, tahu nggak Ibu? Maksudnya tuh di mana? Diunyeng-unyeng itu mananya? Bagian atas kepala, dekat lekukan itu kan ada yang bulat itu pusaran itu ya, pusaran rambut ya? Pusaran sini, iya. Pusaran rambut di atas itu. Nah Ibu telapak tangannya ditaruh samping di atas atas telinga. Kalau enggak besok lihat saja videonya kalau sudah kami upload ya. Ini kami kan meragakan. Nah, nanti ditaruh di samping di atas telinga itu telapak tangannya, terus jarinya dipencet-pencetin ke ke sekitar pusaran rambut itu.
Nah, Iya. kalau itu sering dipijet-pijet, biasanya 2 menit saja, ibu akan tidur nyenyak, nyaman. Tapi Iya. kalau umpama pas mimpi terus kaget, terus itu jangan dipikirkan. Itu kalau umpama kita mau ngulangin lagi udah nggak bisa, mau ngulangin mimpi itu. Nggih. Nah, nanti Iya, itu iya. karena kalau umpama pas ngimpi kaget, ibu nggak usah jadi pikiran, ibu langsung tenangkan diri, karena itu reaksi dari empedu yang melemah saja, ya. Hmm, Nah, itu kalau Pak, umpama tapi Pak, ya, nggih. kalau Kadang-kadang Pak, gimana? jantung ulun ini berdebarnya kencang bila habis subuh tuh Pak bangun Ya, tidur itu kencang. ya itu yang debar-debar itu sebenarnya bukan jantungnya ibu, tapi perasaannya saja. Rasanya seperti debar-debar kencang, ketakutan gitu toh. Nggih. Ya, nah ibu itu kalau periksa ke dokter pun itu nanti akan dinyatakan jantungnya normal karena itu memang bukan dari jantung dan Ya. detak jantungnya juga Iya normal. Pak, pernah nggih. Ya toh, jantungnya Pernah normal Pak. toh. Ya. Nggih. Normal aja jantungnya ya. Ya, karena itu debar-debar itu hanya perasaan. Tapi saat ibu sentuh jantungnya pas tengah-tengah, detaknya normal. Ya. Tapi rasanya Normal. seperti detak jantung yang berdebar-debar kencang sekali. Nah, itu seperti itu dibarengi sama rasa takut, cemas. Iya. Ya, Iya. rasa ketakutan kayak orang gimana sih kita kayak berbuat salah yang luar biasa, akhirnya ketakutan sendiri gitu toh. Nah, Nggih. itu hanya reaksi dari energi empedu yang melemah saja. Jadi ibu nggak usah takut. Ini sebenarnya ini penyakit ini aman. Ini penyakit ringan. Nggih. Cuman karena selama ini ibu tidak menemukan obatnya, jadi dianggap ini penyakit berat atau bahaya. Nggih. Dan ini juga bukan tanda mau meninggal. Tapi saat kita sakit seperti ini otomatis rasa cemas timbul. Jadi saat energi Timbul. empedu itu melemah, kita itu akan otomatis punya rasa ketakutan yang berlebihan tinggi. Iya. Jadi Iya. kita tugasnya itu menormalkan lagi energi empedunya itu. Saat energi empedu sudah normal, maka rasa ketakutan juga akan kembali normal. Itu seperti itu. Nah, itu kalau ibu melihat video-video kami yang tahun 2019 Iya. itu, Video-video Bapak tuh ada Ya. di situ. Nah, badan saya Pak kurusnya 17 kilo nggak adanya. ya, Kurus Pak, asalnya kan 74 Pak. ya. Nah, itu kalau kalau yang seperti itu, ibu nggak usah takut lagi ya. Ini itu memang bikin Ya. kurus karena apa? Saat kita mau makan rasanya sudah kenyang duluan toh. Terus Iya, kita makan, Pak. mau makan Nggih. males. Ya itu mau makan males itu yang Pak. bikin cepet turun ya. Ya, tapi kalau saya makan Pak, 1 sendok itu aja Pak makannya, 1 anjung yang itu. Langsung begah. Dan 1 itu aja Pak makannya. 1 sendok itu Pak yang ada Ya. yang kesan nasi itu. Ya, Nah, itu langsung begah nggak bisa gitu ya. banyak-banyak Pak. Ya, Udah nggak bisa banyak. kembung. Ya, karena masalahnya gini, saat masih banyak gas di lambung atau di usus numpuk ya, kita isi makanan itu rasanya Iya. sudah langsung kenyang. Karena itu lambung sama usus kan jadi tambah membesar atau melembung ya. Nah, gasnya nggak bisa Oke. keluar. Harusnya kan kalau kita habis makan atau habis minum, kan gasnya keluar lewat sendawa itu. Makanya banyak orang kalau habis makan itu kan sendawa. Nah, itu gasnya berhasil Sendawa. keluar. Jadi kita tidak rasa kembung, kita tidak rasa begah, kita tidak rasa nyeri di perut. Seperti itu toh. Nggih. Nah, itu seperti itu. Jadi itu ibu nggak usah khawatir. Nanti setelah minum obat itu kira-kira 3 hari atau lebih dari 3 hari kan ibu akan sering sendawa. Nah, saat sering sendawa nanti ibu kan perutnya agak kosong. Saat makan sudah mulai bisa banyak lagi. Nah, itu seperti itu. Pak, yang ulun beli semalam Pak ya obatnya nih kalau pagi-pagi sebelum makan minum Ya. 2, Ya, habis sebelum tidur 2. ya. Terus cairnya beli juga Iya, enggak ibu? Pak. Enggak, mantuk itu aja Pak. Oh ya. Warnanya herbal itu aja, nggih. Ya, sebenarnya cair itu penting sekali. Itu akan mempercepat kesembuhannya karena tugasnya itu sebenarnya kami terangkan juga ada video yang menerangkan tugas-tugasnya obat itu yang cair ini untuk menghentikan produksi gas yang numpuk di lambung
ya, menghentikan produksi gas, itu biasanya akan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung. Ya, itu gunanya. Nah, setelah itu bersih, otomatis produksi gas kan hilang. Nah, gas yang sudah terlanjur menumpuk di seluruh tubuh atau ikut perjalanan peredaran darah itu, nah itu tugasnya kapsulnya yang mengusir itu. Tapi kapsul itu hanya untuk mengusir saja, tidak menghentikan produksi gasnya. Jadi saat kita setelah menghentikan produksi gas, kapsulnya untuk mengusirkan. Kalau kapsul itu hanya untuk mengusir gasnya saja supaya orang cepat ringan. Tapi tanpa yang cair itu akan sulit sembuhnya, pasti kambuh lagi. Kan banyak yang suka bilang di YouTube itu, yang komentar, kenapa Pak saya sudah sembuh kambuh lagi, pas kami telepon ternyata biasanya tidak menggunakan cairnya walaupun 1 botol itu harus menggunakan, karena itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung itu seperti itu. Nah, kenapa Ibu bisa tahu kenapa spitengnya itu harus dikasih lubang angin itu toh? Ya. Nah, terus gas dari umpama di wilayah Korea Utara itu banyak sekali WC itu digunakan untuk kompor gas. Jadi dikasih selang untuk kompor gas, itu gasnya kan tinggi, kotoran manusia itu toh. Nah, saat kotoran nempel di dinding-dinding usus itu akan mengeluarkan gas yang berlebihan, akhirnya numpuknya di lambung dan usus. Makanya kita sering divonisnya lambung atau usus, karena saat masuk ke usus sama lambung ini seperti balon ditiup, jadi membesar kencang kulitnya, menimbulkan rasa nyeri, panas, kembung, begah, kan itu seperti itu. Nah, tapi Pak, ya. berarti kaki saya ini kayak model kayak itu Pak. Semalam kesemutan pala. Ya. Kebas ampe sudah ini di bagian paha nih Pak. Ya. Model seperti kebal. Ya, yang seperti kebas-kebas itu, Ibu tidak usah takut, itu karena banyaknya serangan gas. Itu kan sebelum Ibu debar-debar, sebelum Ibu timbul mimpi buruk, itu kan biasanya yang timbul pertama itu badan lemes, sempoyongan, keliengan, perut melilit, ya toh? Nah, itu nanti duduk nggak bisa lama. Ya, nah nanti itu kesemutan itu bisanya diterapi. Dan itu ada video kami untuk terapi, terutama di kesemutan tangan. Kalau kesemutan di kaki nanti itu harus terapinya, nggak bisa terapi sendiri. Nah, itu hanya yang bisa khusus terapi kesemutan itu. Nah, kalau di kami ada sebenarnya di klinik, tapi kalau seumpama Ibu sabar, yang penting gasnya sudah berhenti, sudah tidak ada yang menyerang di organ hati, tidak ada yang menyerang di empedu, itu nanti kesemutan di kaki itu juga akan normal dengan sendirinya. Yang penting sekarang Ibu yang harus dipusatkan, hentikan produksi gasnya, terus dinormalkan dulu empedunya. Saat empedu sudah normal kerjanya, sudah tidak lemah lagi, nah terus organ hati sudah tidak ada yang menyerang gasnya, maka keliengannya, terus mata kaburnya, telinga tidak nyaman, sering mampet hidungnya, terus kesemutan itu akan normal dengan sendirinya, kecuali di tangan. Ya, ketakutan itu nanti akan hilang. Kayak seperti Ibu sekarang ngobrol sama Pak SJ ini kan hilang toh ketakutannya. Nah, nanti juga akan hilang tapi saat saya ini Pak ketakutan itu Pak. Ya. Kecemasan sering ada terus tiap hari. Kenapa Pak? Ya. Ibu cemas kan karena ngerasain tidak nyaman toh, jadi akhirnya kita takut, jangan-jangan ini mau mati gitu toh. Ya, tapi kalau rasanya hilang nanti, iya, nanti kalau rasanya hilang, ya Ibu nggak takut. Makanya rasa yang di badan itu yang harus dihilangkan dulu, maka cemasan juga akan hilang juga gitu. Makanya kami sarankan nanti kalau udah minum obat kami tetap minta saran dari kami, insya Allah itu nanti cepat sembuhnya. Itu paling rasa ketakutan tuh Pak. Rasa takut lawan kecemasan itu kenapa Pak? Rasa cemas itu karena di energi empedu lemah. Kalau energi empedu lemah itu otomatis Ibu akan timbul rasa takut dan kecemasan yang tinggi, itu udah pasti. Ya, itu sudah pasti. Jadi nggak usah takut lagi, ya. Tidak usah takut lagi.
kadang-kadang pala badan saya nih dingin, kadang-kadang menggigil Ya, Pak. ya. Di sini nih Pak, di tengah ulu hati ini Pak, menggigil. Ya, karena memang masalahnya Oke. seperti itu, kalau kita masih bermasalah organ tubuh dalamnya toh. Nah, kalau organ dalam tubuhnya kita tidak masalah, ya kita tidak akan reaksi. Sama dengan orang sakit gigi. Sakit gigi ini kan yang sakit giginya toh. Tapi sakitnya kan sampai kepala-kepala. Oke. Ya toh. Oke. Nah, Oke. itu seperti itu. Mata juga akhirnya berair karena ya sensasinya dari sakit gigi itu. Harusnya yang sakit kan giginya saja, tidak Oh, sampai kepala sensasinya kan gitu. kepala. Ya. Nah, ini karena Oke. organ dalam tubuh, maka sensasinya banyak seperti itu, tapi masalahnya cuman ada dua ini yang membuat ibu Oke. mual, terus Oke. sering sendawa, Kalau mual ada keliangan. lagi Pak. Itu dari organ hati yang Baik. terserangga saja. Ya. Ya, ya. Oke. Ya, itu organ hati yang terserangga saja, terus termasuk mudah kesemutan. Terus empedu karena Iya. mengimbangi organ hati yang sedang adat itu kan empedu ini akhirnya ikut lemah, menimbulkan sensasi baru seperti debar-debar, mimpi buruk, terus Iya. mudah kaget, Mimpi buruk, Pak. ya Sampai sulit tidur dan telinga Sulit mendenging, tidur, kaki sering kaget, dingin. Pak. Ya. Oke. Ya, itu otomatis. Tapi nanti kalau sudah sembuh hilang Oke. semuanya. Nah, obatnya Hilang juga cuman semuanya kalau itu, sudah sembuh. matuk itu. Nanti kalau umpama ibu takut dapat yang palsu, Oke. ya ibu hubungi agen-agen itu atau bisa hubungi kami langsung. Bisa pesan dari kami langsung. Oke. Cuman kalau lewat kami langsung kan nggak Oke. bisa COD, nanti bisa hubungi agen gitu ya. Oke. Iya. Ya, ya. Iya, ada lagi Ibu yang mau ditanyakan Ibu? Oh ya, Ya, pantangannya cukup sudah, Pak. pantangannya udah tahu Ibu. Sudah tahu ya. itu kastela, Ya, papaya, ya, pisang Ya. sama kacang. ya.